Sudah terlihat nggak, Pak? Sudah, Mas. Sudah bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14, kelompok terakhir, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang pengaruh dan efek berupa masyarakat pada individu dan kelompok. Yang pertama, sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuannya telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya dalam bidang ini adalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Kuhn sebagai soft development, di mana hukum tertentu bentuk dan ditetapkan yang tidak efektif. Gejala tersebut akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentukan hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Perlu diketahui pada dalam penggunaan dapat dipengaruhi oleh data ini ada pengakuan bahwa untuk yang bersangkutan dalam hal ini mempunyai kegunaan yang baik, tidak ada pengaruh lainnya yang mungkin merupakan pengaruh negatif atau positif. C sebagai suatu unsur yang baru, maka oleh karena perlawanan dengan fungsi unsur lama yang ditentukan dan mereka yang menyebarluaskan hukum mempengaruhi efektivitas hukum di dalam mengubah satu perilaku warga masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengaruh atau pengubah perilakuan untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perilakuan, terutama masalah yang bersangkutan paut dengan tata cara komunikasi, maka perlu dibicarakan perihal struktur penentuan pilihan pada manusia. Sarana-sarana yang ada untuk mengadakan social engineering melalui hukum, hubungan antara hukum dengan perilakuan, dan sebagainya. Proses tadi berjalan dengan cara yang pertama, penetapan kaidah-kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan. Yang kedua, perumusan tugas-tugas penegak hukum untuk melakukan tindak
tindakan positif atau negatif, sesuai dengan kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum. Hans Kelsen hanya menguraikan pada hubungan antara kaidah-kaidah hukum tersebut. Lalu selanjutnya ada tahap-tahap yang didasarkan pada hipotesis-hipotesis sebagai berikut. Yang A, para pemegang peranan akan menentukan pilihannya sesuai dengan anggapan-anggapan ataupun nilai-nilai mereka terhadap realitas yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk memilih dengan segala konsekuensinya. Yang B, salah satu di antara faktor-faktor yang menentukan kemungkinan untuk menjatuhkan pilihan atau perilakuan yang diharapkan dari pihak lain. Yang C, harapan terhadap peranan-peranan tertentu dirumuskan oleh kaidah-kaidah. D. Kaidah-kaidah hukum adalah kaidah-kaidah yang dinyatakan oleh para pelapor perubahan atau mungkin juga oleh partner setting group. Yang E. Kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur perlakuan dapat dilakukan dengan cara meliputi yang pertama, melakukan imbalan-imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun melanggar kaidah hukum. Yang kedua, merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa. Yang ketiga, mengubah perilakuan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi perilakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi. Yang keempat, mengusahakan perubahan pada perspektif, sikap, dan nilai-nilai pemegang peranan. Selanjutnya, saya akan mengembalikan ke moderator. Ini adalah akibat ada beberapa akibat. Yang pertama akibat positif dari pengaruh dan dari pengaruh perubahan masyarakat. Itu yang pertama adalah masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Sedangkan perubahan negatif adalah masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dan yang lebih parahnya di perubahan negatif ini lebih parahnya akan ada aksi demonstrasi, protes, dan kriminalitas. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, 1 sampai 3 penanya mungkin. Moderator, Silakan yang punya ide, pemikiran, gunakan cara bertanya 5W1H. Iya, tadi ada yang bertanya, silakan Mbak. baik, memperkenalkan nama saya Nabila Yusri Azhari. Tadi kan di slide yang dibacakan Mbak Ramayu ada tulisan melakukan imbalan-imbalan secara psikologis. Nah, maksud dari imbalan-imbalan secara psikologis itu yang bagaimana dan contohnya apa? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Saya izin bertanya, moderator. Iya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Latifah Kusumawati dengan nomor induk mahasiswa 2. Saya Latifah Kusumawati dengan nomor induk mahasiswa 202111168 bertanya kepada kelompok terakhir, kelompok 14 ya. Tadi di penjelasan yang terakhir itu ada akibat positif dan ada akibat negatif dari perubahan masyarakat, seperti itu. Nah, akibat negatifnya itu adalah masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, yang akan menimbulkan adanya aksi demonstrasi, protes, dan kriminalitas. Nah, pertanyaan saya,
biasanya mengapa manusia yang terjadi itu mengapa manusia kok tidak bisa masyarakat kok tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat padahal bukankah perubahan masyarakat itu yang membuat ya masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, pertanyaan sudah kami tampung. Sudah 2 penanya yang sudah saya tampung. Mungkin satu lagi penanya. Saya izin bertanya, Mas. Iya, Mbak, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sundari Arum Kusumawati, NIM 19211111031. Yang saya tanyakan sedikit menyerempet dengan pertanyaannya Mbak Nabila sebelumnya sih. Nah, tadi kan dipaparkan materi tentang kaidah hukum yang dapat dilakukan dengan cara memberikan imbalan-imbalan psikologis. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah hukum ada kaitannya dengan psikologis masyarakat seperti itu? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Sudah 3 penanya yang kami tampung. Izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjut kepada kelompok sebelumnya, nggih. Bisa langsung direspon kelompok 12 dan 13 sambil kelompok 14 menyiapkan penjawaban untuk penanya-penanya berikutnya dan tanggapannya. Silakan kelompok 12 dan 13 untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, saya persilakan Kelompok kelompok 12 tadi 12 dan sudah 13. terjawab, Pak. Oke, kelompok 13 ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tiffany. Jadi salah satu faktor utama jika masyarakat tidak mau melaksanakan hukum adalah dari masyarakat tersebut sedang terlibat dalam hukum itu sendiri. Nah, dari pihak para aparatur penegak hukum sendiri harus memiliki moral dan etika dalam bekerja. Karena dalam masalah hukum, bekerja tanpa berdasarkan moral dan etika akan muncul hasil yang sia-sia. Karena setiap keputusan dan tindakan yang diambil akan lebih berdasar kepada kepentingan pribadi atau golongan, bukan kepada kepentingan masyarakat. Karena fungsi dan tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dan ketertiban yang akan mengarah kepada kepastian hukum, yang berarti hukum berlaku mutlak kepada siapa saja yang tidak mentaatinya tanpa memandang golongan tertentu. Nah, dengan sistem kerja yang dilakukan aparatur penegak hukum telah sesuai dengan prosedur dan tata hukum yang berlaku, diharapkan semua tindakan yang bersifat melanggar hukum akan diberikan sanksi-sanksi yang sesuai dengan tindakan pelanggaran hukum tersebut, tanpa adanya kepentingan pihak-pihak tertentu, instansi, golongan, dan jabatan, sehingga hukum di masyarakat awam dipandang sama rata dan tidak membeda-bedakan berbagai unsur pada masyarakat tertentu saja. Itu Mbak jawabannya. Ada sanggahan? Tidak. Terima kasih Mbak Uma atas penjelasannya. Iya, sama-sama Mbak.
izin menjawab pertanyaan Mbak Nabila. Iya, Mbak. Menurut kelompok kami belum, Mbak. Karena kesadaran hukum itu perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga dan pendidikan. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimiliki dalam lingkungan yang lebih luas. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum, yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum harus ditanamkan sejak dini, maka elemen pendidikan menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia di kemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka ke depan sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan. Itu, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Dari tadi pertanyaannya itu adalah bagaimana hukum bisa dikatakan efektif. Tadi saya sudah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Saya ulangi lagi ya, Mbak. Yang pertama ada faktor hukumnya itu sendiri, yang kedua ada faktor penegak hukum, yang ketiga ada faktor sarana dan fasilitas, yang keempat ada faktor masyarakat itu sendiri. Dan saya mau menambahi lagi dari pandangan Prof. Dr. Ahmad Ali, SHMH, yaitu salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Yang pertama adalah relevansi aturan hukum. Yang kedua, kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum. Yang ketiga, sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum. Yang keempat, jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogianya aturan bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan. Yang kelima, ada sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar. Berat ringannya sanksi yang diancamkan di dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Itu, Mbak. Apakah ada sanggahan? Tidak, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, Mbak. Sama-sama. Baiklah, itu tadi 3 pertanyaan untuk kelompok 13 dan bisa dilanjutkan untuk sesi tanya-jawab kelompok 14. Kami persilahkan. Iya, terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan dari Mbak Latifah mengenai akibat positif dan negatif dari perubahan masyarakat. Di situ Mbak Latifah bertanya, mengapa masyarakat di sini tidak bisa adaptasi dari perubahan. Ya, tadi saya sempat menjelaskan di dampak negatifnya, itu ada beberapa masyarakat yang memang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Salah satu dampak negatifnya seperti itu. Saya berikan sebuah contoh bahwa di sini masyarakat itu sangat luas dan sangat homogen gitu ya, sangat plural gitu. Jadi ada yang disebut sisi kanan, ada yang disebut sisi kiri. Kalau saya pernah baca di sisi kanan itu ada sekelompok orang itu yang mempunyai ideologi yang berideologikan bahwa bahwa perubahan pada masyarakat itu tidak diperlukan. Mereka itu menginginkan tatanan masyarakat yang sama seperti dulu. Jadi mereka itu tidak bisa tidak bisa move on dari tata cara
yang tradisionalis lah, kira-kira seperti itu. Ada banyak sekali contohnya yang kalau kalau gerakan-gerakan ideologis seperti tetap dilangsungkan, itu akan menjadikan sebuah gerakan yang legal menurut saya. Banyak sekali contohnya, misalnya kalau dikaitkan dengan agama, itu sangat banyak sekali ya. Misalnya saja kayak seperti, contohnya seperti apa ya? Misalnya seperti bahwa bahwa apa, masyarakat, terutama perempuan atau wanita, itu harus menutup aurat, dan menutup aurat itu seperti ini. Nah, mereka sudah menetapkan bahwa menutup aurat itu seperti A, gitu contohnya. Nah, itu tata cara seperti itu yang mereka klaim itu sudah diberlakukan dari dulu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ketika ada perubahan-perubahan masyarakat, ada hukum yang baru untuk merubah masyarakat, mereka itu sangat sulit untuk apa ya? Sangat sulit untuk menerima itu. Contoh kecilnya seperti itu. Mungkin bisa dipahami, Mbak Latifah. Baik, bisa dipahami, Mas. Jadi yang golongan masyarakat yang tidak bisa menerima perubahan sosial itu seperti masyarakat yang tertutup gitu ya, Mas. Jadi kayak nggak mau ada pembaruan gitu. Jadi yang Nah, dulu-dulu misalnya aja yang gini, ada pernah dengar kata-kata ini enggak? Piye le kabarmu? Penak zamanku toh. Nah, itu salah satu contoh dari mereka-mereka yang masih tidak bisa menerima dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada apa masyarakat kekinian gitu. Itu contoh apa ya? Salah satu contoh kecil lah seperti itu. Oh, baik, Mas. Paham. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, Pak. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Pertanyaannya, imbalan psikologis itu bagaimana dan contohnya itu apa gitu kan, Mbak? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Jadi imbalan psikologis tuh kayak seperti eh, terapan yang mempelajari tentang perilaku atau fungsi mental. Nah, contohnya tuh seperti kasus kekerasan lewat imbalan. Nah, kasus lewat imbalan itu seperti gini. Seorang dosen yang melakukan tindakan pemerkosaan kepada mahasiswanya dengan perjanjian nilai mahasiswa akan diluluskan. Lalu ada lagi contohnya seperti kekerasan langsung dan tidak langsung. Nah, contohnya kekerasan langsung itu kayak adu fisik, pembunuhan. Kekerasan tidak langsung tuh seperti adu mulut. Jadi, menurut saya itu imbalan psikologis. Gimana Mbak Nabila? Baik, Mbak Ramayu, sudah paham. Terima kasih. Masih ada jawaban untuk diskusi ini? Sudah semuanya, Mas Aldi dan Mbak Ramayu ya? Tentang tadi pertanyaannya tentang apakah hukum itu berkaitan dengan psikologis masyarakat. Tadi pertanyaan ini
berpengaruh berkaitan dengan apakah saya apakah suara saya benar ya? Maaf Sudah Mas, bisa. suaranya belum dapat ditangkap dari penjelasan yang tadi. Soalnya putus-putus. Kalau sekarang apa sudah Sudah, terdengar ya? Mas. Tadi ini sempat gangguan sedikit. Terima kasih. Langsung saja tadi setelah dijawab dari pertanyaannya Mbak Nabila, langsung saja menyambung dari pertanyaannya Mbak Sundari Arum tadi ya. Tadi berkaitan tentang apakah hukum berkaitan dengan psikologis masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita bicarakan hukum sendiri itu kan luas, ada hukum pidana dan perdata. Kalau pidana sendiri juga ya otomatis berkaitan dengan psikologis masyarakat. Tapi di sini coba kita hubungkan dengan sosiologi hukum tentang perubahan masyarakat. Gitu ya. Jadi apakah hukum yang berkaitan dengan perubahan masyarakat ini berkaitan dengan psikologis masyarakat? Nah, kira-kira coba saya ingin memantik satu kasus saja ya supaya kita bisa memahami betul. Contohnya segini, contohnya saya ingin pergi ke India dulu. Di sana ada yang namanya Sungai Gangga. Sungai Gangga itu menurut masyarakat di sana itu adalah sungai yang suci. Nah, coba kita lihat Sungai Gangga yang sekarang. Ya, sinyalnya nggak stabil, Mas Aldi ya. Silakan Mbak Ramayu mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan pertanyaan dari Mbak Sundari ya tadi tentang psikologi sosial. Baik, Pak. Sebentar ya, Oke, Pak. saya sambung kembali ya. Tadi Ya, Mas. sampai mohon maaf ya Pak. Aduh, ini. Ya, tadi sampai di salah satu contoh tadi Sungai Gangga ya. Itu sungai yang dianggap suci, tetapi justru kini yang kita lihat di Sungai Gangga itu adalah sungainya kotor, tercemar, dan menjadi salah satu sungai tercemar, terkotor di dunia. Padahal sungai itu dianggap suci. Nah, ini yang kira-kira kalau hukum itu tidak merubah, tidak mempengaruhi masyarakat, tidak bisa memanipulasi masyarakat, dan di sini psikologis masyarakat ini ditaruhkan di situ. Kalau agama terus saja menggembor-gemborkan bahwa sungai ini suci, sungai ini baik, padahal kenyataannya sungai ini adalah kotor. Nah, disitulah psikologis masyarakat ini dimainkan. Maka disinilah peran dari masyarakat untuk memanipulasi masyarakat melihat psikologis masyarakat. Ya di sini perannya dari sebuah instansi, dari sebuah pemerintah itu di sini. Nah, seharusnya langkah yang diterapkan pemerintah ya seharusnya kalau tidak dibersihkan ya harusnya dialokasikan seperti itu. Karena sangat miris sekali sungai yang dianggap suci oleh agama justru menjadi sungai yang paling terkotor di dunia. Itu sih. Mungkin bisa ditangkap Mbak Sundari. Iya, Mas. Paham, Mas. Terima kasih penjelasannya. Iya, Mbak. Mungkin ada feedback dari teman-teman. Jadi sekiranya kalau diskusi tanya jawab ini tidak sekedar tanya jawab, mungkin bisa ada feedback dari teman-teman yang lain gitu. Oke, terima kasih. Cukup ya, Mas. Tadi sudah lengkap ya jawaban-jawabannya, tapi karena waktu kita harus berbagi, saya sedikit mengulas dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Terlihat ya di screen ya. Lihat, Pak.
Oke, saya ingin mulai langsung saja faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum dalam masyarakat. Tadi sudah dijelaskan oleh para pemakalah baik kelompok 13, 12 maupun 14 terkait dengan hukum dan masyarakat, terkait dengan perubahan sosial, terkait dengan dampak dari perubahan sosial dalam masyarakat. Saya mulai penjelasan saya dari faktor yang mempengaruhi efektivitasan hukum dalam masyarakat. Mungkin menambahkan penjelasan tadi beberapa teori dari Surjono Sukamto atau dari Muhammad Ali, dari Sajipto Raharjo, dari tokoh-tokoh ambium hukum ya yang telah lalu. Di sini yang pertama adalah kaidah hukum atau bagaimana hukumnya itu sendiri. Sosiologi memang mengkaji tentang hukum, tetapi tidak mengkaji tentang baik buruknya suatu hukum. Sosiologi hanya melihat hukum itu bagaimana aplikasinya dalam masyarakat, relasinya dalam sosial masyarakat itu. Sehingga kaidah-kaidah hukum ini harus memenuhi rasa keadilan. Kalau kaidah hukumnya itu sudah tidak atau menciderai keadilan, tidak adanya rasa keadilan dalam formulasi rumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, maka itu harus ada perubahan. Makanya adanya amandemen, adanya judicial review, itu karena rumusan-rumusan hukum itu menciderai rasa keadilan di dalam masyarakat. Kalau rasa keadilan itu sudah tidak ada, otomatis kepastian hukum, kemudian kesadaran hukum akan pudar di situ di dalamnya. Maka hukumnya dulu, hukumnya itu adalah baik, hukumnya ya yang membuat hukum itu adalah orang-orang yang baik, mereka yang ada di legislator atau di DPR dan MPR ataupun ada yang di eksekutif, karena hukum itu dibuat oleh lembaga-lembaga resmi negara. Nah, jadi kaidahnya itu harus bagus, kaidah hukumnya baik, formulasi pasal-pasalnya tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Nah, ini. Kemudian akan adanya kepastian hukum. Tujuan hukum itu adalah adanya ketertiban, kedamaian, terpenuhinya rasa keadilan, tidak adanya diskriminasi dalam masyarakat. Nah, itu dulu ya. Poin pertama adalah kaidah hukumnya atau hukum yang dibuat itulah hukum yang baik. Hukum yang baik itu yang seperti apa? Hukum yang memenuhi rasa keadilan, bisa memberikan kepastian hukum, bisa menjadi pedoman masyarakat sebagai cara untuk tool of social engineering, sebagai alat untuk merekayasa kehidupan sosial yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, efektivitas dan suatu hukum itu dipengaruhi oleh penegak hukumnya. Siapa itu penegak hukum? Di slide saya di sini ada penegak hukum itu ada caturwangsa, hakim, jaksa, polisi, advokat. Keempat ini adalah aparatur penegak hukum. Saya menambahkan satu yaitu petugas sipir, lapas atau bapas. Karena ini penting. Banyak sekali petugas sipir ini yang tidak mempunyai etika atau mereka yang integritasnya diragukan sehingga melindungi atau tidak memberikan layanan hukum yang standar, yang adil, yang sama para anggota ataupun warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Mereka melakukan diskriminasi, memberikan privilege tertentu bagi warga binaan yang mempunyai kekuasaan atau masih berbau mempunyai relasi kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, ataupun pengaruh-pengaruh sosial yang lain dalam masyarakat. Sehingga mereka melakukan diskriminasi kepada mereka. Atau mereka memberikan privilege tertentu, kekhususan tertentu pada mereka. Jadi aparatur penegak hukum itu harus mempunyai integritas. Apa sih? Yaitu kejujuran, mentalitas, moralitas, akhlak, komitmen, etika tadi yang sudah banyak dibicarakan. Mereka harus mempunyai integritas.
Kalau para jaksa, hakim, polisi, advokat, sipir, integritasnya loyo, maka pasti di situ banyak pelanggaran-pelanggaran komitmen, pelanggaran-pelanggaran hukum. Mereka mestinya adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Mereka mempunyai integritas yang tadi bisa menjadi leader di dalam percontohan, dalam kebaikan, dalam ketertiban, ketaatan terhadap hukum, sehingga orang-orang 4 atau 5 ini kalau melakukan pelanggaran, dia sanksinya lebih berat, karena mereka orang yang tahu hukum, mereka yang mengerti betul, mereka yang seharusnya adalah menjadi pelaksana regulasi-regulasi peraturan perundangan yang ada, tapi justru mereka yang menginjak-injak hukum. Nah, ini, maka integritas penting. Yang kedua adalah mereka adalah kelompok profesional. Caturwangsa dan satu petugas sipir ini adalah mereka adalah profesional. Mereka bekerja sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terkini, yang tercanggih. Saintifiknya itu perkembangan terakhir, katakanlah. Hakim akan senantiasa mengupdate pengetahuan hukumnya sekaligus pengetahuan profesionalnya, sehingga dia menjadi hakim yang berakhlakul karimah dan profesional dalam bekerja, sehingga ilmu hukumnya itu bisa mewarnai putusan-putusan hukum yang sangat strategis, bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tercapainya ketertiban hukum. Jaksa harus profesional, ahli dalam bidang hukum, sesuai dengan ilmu hukum. Polisi juga ilmu kepolisian dikuasai secara profesional dan akhlak integritasnya terjaga, sehingga tidak bisa dibeli oleh para penguasa atau para yang mempunyai kuasa politik maupun kuasa harta. Advokat juga demikian. Banyak advokat yang masuk buih karena mereka menjual keprofesionalannya dengan menggadekan integritasnya. Demikian juga petugas sipir harus mempunyai integritas moral dan profesional. Saya kira bisa dipahami ya uraian saya ini. Saya sangat tekankan ini. Kemudian sarana prasarana. Sarana prasarana itu ada, berfungsi dengan baik, bisa dimanfaatkan. Kalau saya contohkan adalah ya sederhananya, kalau kita ingin menegakkan undang-undang lalu lintas katakanlah, kita menggunakan alat-alat sarana prasarana adalah jalan yang halus, kemudian traffic light yang berfungsi dengan baik, ada merah, ada kuning, ada hijau, mereka bisa berfungsi semuanya. Jangan nyalanya merah terus, jangan nyalanya kuning terus, jangan nyalanya hijau terus, tetapi diatur sesuai dengan durasi waktu masing-masing. Di tingkat kepadatan tertentu, mungkin perempatan per 5-an ataupun per 8-an, berapa detik di situ. Nah, jangan sampai hanya menyala satu lampu saja, maka akan terjadi krodit, kepadatan dan tidak teraturan. Nah, itu. Ketika fungsi-fungsi sarana prasarana itu bagus, maka ditegakkanlah law enforcement, penegakan hukum itu berlaku. Demikian juga jalan-jalan yang lubang-lubang ini musim hujan segera dilakukan perbaikan, rehab. Jangan menunggu meninggalnya orang karena kecelakaan masuk ke lubang jalan yang berbahaya. Ini bisa digugat nanti pemerintah. Kalau ada jalan raya, kemudian lubang itu dibiarkan, tidak ditutup, bisa masyarakat itu menggugat pada pemerintah yang menyediakan layanan itu. Ini. Jadi sarana dan prasarana berfungsi dan bisa dimanfaatkan. Yang ketiga adalah keempat ini, kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat penting. Ya, tanpa kesadaran masyarakat, apapun regulasi hukum yang baik, aparat penegak hukumnya integritas dan profesional, sarana prasarananya berfungsi maksimal, tetapi masyarakat
tidak punya kesadaran hukum, maka ini juga tidak terjadi suatu efektivitas hukum dalam masyarakat. Maka untuk membangun kesadaran hukum ini perlu sumber daya manusia yang baik. Masyarakat harus tahu hukum, maka harus digalakkan sosialisasi hukum. Sekalipun dalam hukum positif dinyatakan bahwa setiap undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang diberikan ataupun sudah diundangkan dan dicatat di lembaran negara, maka dianggap semua masyarakat dari kota sampai desa, dari pelosok sampai ke pusat kota, dianggap sudah tahu hukum. Maka terus digalakkan sosialisasi, penyuluhan hukum, kemudian membangun kesadaran hukum masyarakat, ini penting. Nah, setelah tahu hukum adalah ketaatan hukum masyarakat. Nah, jadi ketaatan hukum masyarakat ini menjadi kunci bahwa akan terjadi ketertiban, kesadaran yang dibangun di dalam masyarakat. Nah, ini yang terkait dengan bagaimana kesadaran hukum masyarakat itu bisa kita bangun, kita kembangkan sedemikian rupa untuk bisa memberikan kepada kita apa yang kita sebut sebagai efektivitasan hukum di dalam masyarakat. Saya masuk kepada pertemuan materi yang terakhir adalah tentang bagaimana kita dampak dari hukum yang ada di dalam masyarakat ya. Nah ini dampak perubahan sosial dan kebudayaan terhadap masyarakat atau dampak dari perubahan hukum di dalam masyarakat. Memang ada akibat positif. Masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, berarti mereka survive, mereka bisa mengikuti perubahan yang ada, bisa memanfaatkan perubahan yang ada, tidak menjadi problem. Tapi kalau akibat negatif, masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, sehingga terjadi pergolakan, pemberontakan, demonstrasi, kriminalitas tinggi, atau aksi protes dan demonstrasi kriminalitas. Ini adalah akibat yang negatif dari suatu perubahan sosial yang terjadi. Maka untuk itu adalah merupakan bentuk gejala-gejala sosial yang harus diatasi, harus diselesaikan. Bagaimana tingkat protes terjadi atau demonstrasi di masyarakat, pasti ada sistem sosial yang rusak. Ada problem sosial di situ. Ada gejala-gejala sosial yang harus diatasi. Maka harus sebagai pemimpin ataupun di situ pemerintah sebagai penguasa yang mempunyai otoritas untuk memberikan pelayanan, maka harus adanya approach, ada pendekatan. Apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Digali, diberikan, diajak dialog. Maka suatu demonstrasi terjadi, tentunya itu adalah suatu akumulasi dari kanal-kanal informasi yang seharusnya sampai kepada masyarakat tersumbat. Berarti ada komunikasi yang berjalan tidak efektif. Maka di situ pemerintah harus melakukan cara-cara untuk mendekati masyarakat. Demikian juga kriminalitas tinggi, berarti ada sistem sosial yang rusak yang harus diatasi. Maka yang terakhir adalah memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian terjadinya diferensi struktural, munculnya membangun budaya hukum, kemudian kesadaran politik yang semakin tinggi, dan perkembangan industrialisasi dalam masyarakat, sehingga untuk bisa memanfaatkannya dengan baik. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, karena keterbatasan waktu. Kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian dan apa yang sudah kita sampaikan. Semoga nanti bisa kita lanjutkan pada ujian akhir semester yang jatuh pada tanggal 13 Desember. Semoga Anda bisa mempersiapkannya dengan baik, sehingga Anda sukses selalu. Kurang lebihnya mohon maaf.
kita lanjutkan pada sesi yang akan